Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Jalaluddin FASH MH selaku dosen pengampu Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Tasya Unnadawa dengan NIM 1051901113 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah dari Lokal Ilmu Pemerintahan 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan keuangan negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disebut dengan APBN, serta dana atau bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan atau yang telah direalisasikan beserta neraca, yang meliputi audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, audit keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku, dan audit operasional. Apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif? Dan yang kedua, ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari hak negara, kewajiban negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, dan kekayaan pihak lain. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pengawasan keuangan? Pengawasan keuangan negara oleh BPK dilakukan melalui pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh DPR antara lain dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan APBN dan pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK. Yang keempat, pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, kekayaan negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 tersebut adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Lembaga pengawasan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP, DPR, DPRD, BPK, dan KPK itu bertujuan agar implementasi asas-asas pengelolaan keuangan negara berjalan dengan seharusnya dan sesuai tujuan pengelolaan keuangan negara, yaitu untuk menjamin negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat, dan membiayai pelayanan kepada masyarakat. Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintahan
atau yang sering disebut dengan APIP yang efektif melalui asuransi dan konseling dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, dan implementasi SPIP dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi dicapai dengan efisien, efektif, aset terjaga, laporan keuangan andal, dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari pengawasan keuangan yaitu yang pertama, untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Yang ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu yang pertama, pengawasan berdasarkan objek. Yang kedua, pengawasan menurut sifatnya. Yang ketiga, pengawasan menurut ruang lingkupnya. Yang keempat, pengawasan menurut metode pengawasannya. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.